tunggu siapa di sini ketua kelas? Oke, ketua kelasnya tolong memberitahu sebelum belajar. Siap semua? Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Oke, tunggu ya. Nah, dulu kita akan menyanyikan lagu Anak Indonesia Hebat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS dengan topik norma dalam adat istiadat dan daerahku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, adik-adik dapat mengetahui norma dan adat istiadat. Dan kedua, adik-adik dapat mengetahui
mengetahui dan menemukan macam-macam norma. Kemudian yang ketiga, adik-adik dapat mengetahui dan menyebutkan contoh penerapan norma di lingkungan sekitar. Kemudian adik-adik dapat mengidentifikasi pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Sebelum masuk ke pembelajaran, kami mau tanya dulu. Saat kalian berada di rumah atau di sekolah seperti sekarang ini, biasanya apa yang kalian lakukan? Apakah ada aturan yang harus dipatuhi? Ada. Seperti apa? Kalau di sekolah seperti apa aturannya? Doa sebelum belajar. Kalau di rumah, ya kemarin juga bangun pagi supaya bisa lambat ke sekolah. Terus nah jadi itu tadi contoh norma yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah tahukah adik-adik, selain di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah, ternyata peraturan itu ada juga di lingkungan masyarakat, terutama apabila ada acara adat istiadat di tempat daerah kalian. Contohnya kalian pernah menghadiri acara pernikahan adat. Siapa yang pernah menghadiri acara pernikahan adat? Nah, tentunya kalian saat menghadiri acara pernikahan itu, tentunya di situ kalian harus bersikap sopan, menghormati orang yang lebih tua dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti tidak boleh berisik saat acara sedang berlangsung kan, tidak boleh berbicara. Nah, jadi sekarang kita akan membahas lanjut ke pengertian norma. Ada yang tahu apa itu norma? Ya, siapa namanya? Apa norma? Peraturan. Adat istiadat. Ya, betul. Ada yang lain lagi? Siapa namanya? Siapa Delia? Apa itu norma? Ya, yang tadi yang mau menjawab juga siapa itu yang apa? Oke, jadi adik-adik semua betul. Norma itu adalah aturan. Sekarang kakak tambahkan, norma itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Norma dibuat agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan damai. Nah, sekarang mengapa norma itu penting dalam kehidupan? Ada yang tahu? Ada yang tahu norma mengapa penting dalam kehidupan? Ya, Norma sangat penting karena membantu kita membedakan mana
baik dan bukan yang baik dan buruk, serta menjaga hubungan harmonis antara sesama. Oke, selesai tentang pertanyaan. Lagi semangat kita ice breaking dulu deh. Begini. Kalau kakak bilang siswa kelas 4 saya jawab siap. Sampai 2 kali siswa kelas 4 siap. Terus siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya sehat, cerdas, dan ceria. Oke, kita mulai bersama-sama. Ya, berdiri. Siswa kelas 4 siap. Siswa kelas 4 siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya sehat, cerdas, dan ceria. Siswa kelas 4 siap. Siswa kelas 4 siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya sehat, cerdas, ceria. Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam norma. Apakah ada yang tahu apa saja macam-macam norma? Siapa namanya? Tadi kalau semua macam-macam norma. Seperti sampai tempatnya. Salah. Macam-macam norma. Perhatikan semuanya. Yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Norma apa semua? Norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan. Apa tadi yang ini? Norma kesusilaan. Kesusilaan. Norma kesusilaan. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Norma agama. Norma agama itu berasal dari ajaran Tuhan dan telah tertulis dalam kitab suci. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Contohnya berdoa sebelum makan. Ada yang tahu lagi contohnya norma agama selain itu? Ya, siapa? Beribadah. Ya, betul. Siapa lagi? Ya. Ada lagi? Berdoa sebelum makan. Ada yang tahu contoh lagi? Oke, contoh lainnya seperti menghargai agama dan keyakinan orang lain. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca?
Berani tidak menolong orang lain dan berkata jujur. Ada yang tahu contoh norma kesusilaan yang lain? Norma kesusilaan, norma yang berasal dari hati nurani. Ada yang tahu contohnya? Ini seperti Ya. Contoh yang lain? menghormati teman yang berbeda agama. Itu norma agama. Siapa yang mau jawab? Kamu apa? Ya, yang di sana. Ya, betul. Dan juga contohnya itu saling berbagi dengan teman teman kalian. Kemudian kita lanjut ke norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu mengatur tentang tata krama dalam pergaulan. Contohnya berbicara sopan kepada orang tua dan guru, dan juga memberi salam saat bertemu. Kemudian norma hukum. Norma hukum itu dibuat oleh pemerintah dan memiliki aturan atau sanksi tegas jika dilanggar. Contohnya tidak mencuri, mematuhi lalu lintas, dan tidak merusak fasilitas umum. Ada yang tahu contoh yang lain? Ada yang tahu contoh hukum yang lain? Tidak boleh mengejek teman. Salah. Apa? Siapa namanya? Nopal Aska. Apa contohnya? Boleh mencuri, ya betul. Selain yang ada dari contoh di depan. Saya ada yang tahu? Betul. Selain itu, norma hukum itu seperti memakai nilai yang sangat berkendara, kemudian juga kalian memakai seragam beserta atribut yang lengkap, dan juga wajib membayar pajak. Semua contoh dari norma hukum. Sekarang kita lanjut ke
atau seperangkat nilai atau norma. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Contoh adat istiadat yang pertama itu mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika masuk rumah, kemudian mencium tangan orang tua saat hendak pergi, kemudian tidak melanggar peraturan lalu lintas, dan berserta dalam melakukan upacara adat pernikahan. Kemudian kita lanjut ke norma di rumah. Siapa yang mau baca? Oke, di belakang lagi. Siapa namanya? Sartika. Oke, silakan dibaca. Kesimpulan suaranya. 1. Membantu orang tua. 2. Berkata jujur. 3. Tidak berkata-kata. 4. Menjalankan ibadah sesuai hukum. Sekarang norma di sekolah. Dasar. Taati dapat bersih. 2. Menghormati. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Bersikap hidup dan saat ulangan. Norma di masyarakat. Ini 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Menghormati tetangga. 3. Dan baik ikut serta dalam kegiatan setiap waktu. Oke, jadi semua tadi contoh norma di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sekarang Bapak akan memberi bagian mencari dua kelompok. Ada 5 kelompok. Dua orang satu kelompok. Ini ya. Oh iya, kalian bikin kelompok dua. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya.
Lagi yang sudah selesai, yang sudah selesai, lalu presentasi. Ya, kalau bisa dulu. Oke, dapat kelompok satu. Sebutkan nama kelompoknya. Berapa kelompok lagi? Dua.
agama baik dan buruk berdasarkan baik berdasarkan dan contoh norma di lingkungan sekolah ternyata sudah tepat waktu memakai seragam sekolah yang rapi, menghormati guru dan teman-teman, rukun sama teman. Contoh norma di lingkungan masyarakat: membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas umum. Siapa ini namanya berdiri pada orangnya? Menjaga lingkungan sekitar. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Kepercayaan yang bersumber dari penafsiran kitab suci tertentu, norma hukum yang dibuat oleh pemerintah dan dewan perwakilan yang mewakili semangat norma kesusilaan, aturan tentang ceramah atau nikah dalam masyarakat yang dari kebiasaan sehari-hari. Contoh norma di lingkungan sekolah: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Datang tepat waktu. 3. Jangan jaga kebersihan kelas. 4. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Norma di lingkungan masyarakat: tidak boleh membuang sampah jangan, harus sopan di masyarakat, tidak boleh menerus lalu lintas, menghormati orang yang lebih tua. Silakan satu-satu dibaca, terus di bagian mana yang cocok, apakah norma agama, kesopanan, kesusilaan, atau norma hukum. Menghadap ke sini. Semuanya berbaris di sini. Oke, kamu yang pertama siapa namanya? Siapa? Perhatian semua ke depan nih. Siapa dilihat itu bacanya apa? Zirsa ujian di mana? Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, kesopanan. Coba ya teman-temannya. Apa tadi? Zirsa ujian. Kira-kira apa teman-teman? Sopan. Agama, kesopanan, kesusilaan, ujian. Kalau ibunya kalau itu berarti di norma agama. Oke,
silakan duduk di apa lagi di situ? Baca Al-Quran. Baca yang keras. Baca Al-Quran. Kira-kira kalau baca Al-Quran di mana? Di norma apa? Ya. Apa lagi? Saat beribadah. Saat beribadah di norma apa? Yang terakhir ya salam buat siapa dia. Sebelum makan tadi apa teman-teman? Ya, doa-doa. Kalau itu dalam segala tindakan sopan ya di kesopanan. Itu menghargai pendapat teman di mana? Sopanan. Selanjutnya siapa namanya? Dewi Satika dibaca. Menaati peraturan lalu lintas di mana tempatnya? Salah. Ya, lembang hukum. Makanya saat berkendara di apa? Hukum. Ya, hukum. Wajib membayar pajak di mana? Ya, hukum. Coba bekas-bekas. Sekarang kita akan lanjut ke kuis. Kuis. Jika kita melanggar norma dalam masyarakat, maka soal yang pertama, jika kita melanggar norma dalam masyarakat, maka angkat tangan. 1 M
membuang sampah sembarangan dan menyontek satu tangan. Sabu. Satu, dua, tiga. Maka A atau B? B. Sama-sama. Sekarang yang terakhir, karena agama mengajarkan kita untuk laki-laki kayaknya laki-laki belum ada tahu. Mengakhiri pembelajaran kita menyambut diri semua. Itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macam norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada sopan, jaga kesucian, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Jangan ada manusia siapa manusia siapa manusia. Oke, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Pelajaran sama saya. Tadi apa semua yang kalian ketahui? Norma satu orang yang bisa menjelaskan pengertian norma dengan macam-macamnya norma sebutkan. Oke, ada. Yang harus ditaati. Macam-macamnya apa? Norma umum, dari satu orang saja. Jadi kan dari pelajaran hari ini ya,
menaati norma, kita harus sadar dan ikhlas, bukan karena aku dihukum, tetapi karena ingin menjadi yang baik dan bertanggung jawab. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.